Aku sudah 10 tahun sama Ardan. Bagaimana bisa dia membohongiku? Aku mau tanya jelas di rumah. Hai Ardan, villa yang kau belikan buat Indira sudah selesai direnovasi. Kau nggak pergi lihat? Enggak. Belakangan, Alira suka makan bakmi. Aku mau coba-coba resep. Kau ini benar-benar budak cintanya istrimu. Cuma aku nggak paham. Jelas-jelas kau mencintai Alira. Kenapa kau sebaliknya tanda tangan surat nikah sama Indira? Coba jawab jujur. Kau pasti nggak menganggapnya sebagai asistenmu, kan? Alira bisa menikmati kasih sayang dan kebaikanku sesuka hatinya. Indira nggak suka merebutnya. Bahkan melahirkan anak perempuan lucu bagiku. Aku kasih dia kompensasi, memangnya salah. Selain itu, Indira hamil lagi. Kalian akan punya anak kedua. Kau nggak takut Alira tahu? Kalian mau punya anak kedua? Kau nggak takut Alira tahu? Dia nggak akan tahu. Aku mencintai Alira. Aku menyukainya sejak SMA. Tapi aku nggak bisa menelantarkan Indira. Bau busuk gak bisa disimpan lama. Suatu saat nanti, kalau Alira tahu selama ini kau menipunya, dia pasti akan putus hubungan denganmu. Akan kubuat dia nggak tahu selamanya. Akan kubuat dia nggak tahu selamanya. Selama ini kukira kita saling memiliki satu sama lain. Ternyata sejak awal kau sudah mengkhianatiku. Ardan, kau menipuku. Kakek, aku mau pulang. Alira, akhirnya kau sadar juga. Kakek selama ini gak setuju kau sama Ardan itu. Sebaliknya, demi dia, kau membuang identitasmu sebagai putri keluarga kaya. Semuanya sudah berlalu. Baiklah, kakek suruh orang ke sana menjemputmu. Gak perlu. Aku masih ada urusan, kek. Tutup akun juga perlu waktu. Dasar anak bodoh. Demi menolong Ardan, kau sampai kecelakaan dan gak bisa punya anak. Sekarang, kau sebaliknya membesarkan anak perempuan yang gak ada hubungan darah denganmu. Kalau memikirkan hal itu, hati kakek sakit sekali. Sebaiknya kau segera pulang. Kakek, seminggu lagi aku akan pulang. Seminggu lagi. Gak ada lagi Alira yang dicintai sama Ardan. Cuma ada Alira, putri keluarga kaya. Pelanggan yang terhormat, nomor yang Anda tuju. Kemana kau, Alira? Kau nggak akan telepon. Aku panik sekali kau nggak angkat teleponku. Aku pergi jalan-jalan. Maaf, ponselku dalam mode getar. Bodoh. Buat apa minta maaf? Aku terlalu khawatir. Sudah lapar kan? Coba lihat apa yang kumasak buatmu. Ayo. Duduk. Bagaimana? Ini semua kau yang masak? Tentu saja. Suamimu hebat kan? Stella pergi karya wisata. Sekarang dunia milik kita berdua. Ayo. Makan. Makan. Ardan. Ya? Ada yang mau kubicarakan denganmu. Tentang apa?
Alira, di kantor ada urusan. Aku harus pergi dulu. Kau makan dulu saja. Kau benar-benar harus ke kantor? Tentu saja. Aku pulang secepat mungkin. Ardan, ku beri satu kesempatan terakhir. Kalau kau masih juga bohong, aku gak akan memaafkanmu. Ardan, maafkan aku. Aku hamil lalu sakit flu dan demam. Kau sampai batal menemani istrimu. Aku yang gak bisa merawatmu. Ardan, bicara masalah anak, aku rindu sama Stella. Aku mau ketemu sama dia. Baiklah, kita sama-sama cari Stella. Iya. Suka nggak? Ardan, kau baik sekali. Aku mencintaimu. Kita ini suami istri, lalu ada anak juga. Aku nggak bisa mencintaimu. Tapi cincin ini harus dilepas di depan Alira ya. Ardan, aku tahu. Bu Alira itu cinta pertamamu. Kau begitu mencintainya. Gak masalah, aku gak akan kasih tahu tentang hubungan kita. Bagaimana mungkin sekarang musim satu suami dua istri? Ardan, kau benar-benar kotor. Sayang, aku harus pergi dinas beberapa hari. Begitu aku pulang, aku akan kasih kau kejutan. Begitu kau pulang, aku juga akan kasih kejutan besar. Pelan-pelan. Hei. Alira, kenapa kau diam-diam pergi ke acara jamuan sosial itu? Kau mana bisa mengalahkan mereka dalam hal minum? Aku baik-baik saja. Dengan adanya proyek ini, perusahaan bisa keluar dari krisis. Kau ini bodoh. Aku memang sedikit bodoh. Jadi, Ardan, kau nggak boleh membohongiku. Kalau kau membohongiku, aku akan meninggalkanmu. Aku akan menghilang dari kehidupanmu. Bodoh. Aku selamanya gak akan pernah membohongimu. Aku selamanya cuma akan mencintaimu seorang. Sudah menyala, ayo buat permohonan. Aku berharap Ardan hidup dalam damai. Kami bisa bersama sampai tua. Ardan? Ada masalah darurat di kantor. Aku harus ke kantor. Maafkan aku.
It must be fate. It must be fate. Ardan? 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 Makan malam romantis yang direncanakan suamiku. Ternyata sudah ada tanda sejak awal. Alira, aku sungguh merindukanmu. Kita harus bersama selamanya. Sayang, aku pulang. Selamat hari ulang tahun pernikahan. Terima kasih. Akta pernikahannya saja palsu. Apa itu ulang tahun pernikahan? Suka nggak? Ardan, setelah hari ini, aku nggak mau sandiwara lagi denganmu. Sayang, cepat ganti baju. Akan kukasih lihat kejutannya. Baiklah. Ini semua adalah kejutan darimu? Iya, aku menulis 99 surat cinta baru untukmu. Kamu satu-satunya orang yang kucintai. Aku mau membangun sebuah museum untuk mengenang kisah cinta kita. Satu sekolah juga tahu Ardan mencintai Alira. Demi mengejar Alira, dia sering kehujanan dan menggambar dia diam-diam. Namanya juga cinta sejati, pasti akan bersama selamanya. Iya. Hari ini, aku mau kasih surat cinta yang ke-100. Alira, kau yang pertama dan satu-satunya. Dan satu-satunya. Cium, 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 cium. Alira, kenapa kau menangis? Bagaimanapun, besok aku akan pergi dari sini. Kau nggak cari Ibu Alira? Setauku dia menangis begitu sedih. Gak usah pedulikan dia. Kau bagaimana? Perutmu masih sakit? Ini semua salahmu. Semalaman, kau yang memintaku berkali-kali. Dokter kan sudah bilang, ini bulan-bulan awal kehamilan. Harus hati-hati. Kalau begitu aku akan pelan-pelan.
menyebalkan. Itu bukannya gelang milik Stella. Kenapa ada di sini? Mulai sekarang, didik anak itu baik-baik. Aku cari Alira dulu. Satu lagi. Kejadian malam ini, jangan sampai terulang lagi. Baiklah. Bu Alira itu ibunya Stella. Stella harus menghormatinya. Alira. Stella masih kecil. Kau jangan marah sama dia. Aku nggak marah. Aku lelah. Kalau kau lelah, setelah acara malam ini, kita jangan pulang. Kita ke hotel. Aku punya kejutan lainnya untukmu. Bagaimana? Ardan, aku lelah. Kau paham apa enggak? Lepasin aku. Kalau kau lelah, biar ku gendong. Seperti masa sekolah dulu. Aku menggendongmu. Lihat sana. Ardan, aku lelah. Baru beberapa langkah, kau sudah lelah lagi. Aku nggak peduli. Aku nggak mau jalan lagi. Baiklah, biar ku gendong. Bawa naik. Bu Alira, ini bingkai berlian yang dirancang Pak Ardan sendiri. Dia bilang Anda paling suka foto ini. Foto pengantin ini bagus sekali. Ardan dan Alira benar-benar pasangan serasi. Sudah ditakdirkan bersama. Bingkainya bagus sekali. Begitu banyak berliannya. Ardan sungguh memanjakan istrinya. Aku nggak mau mencintaimu lagi. Ardan, ini salahku gak menjaga Stella. Aku yang membuat Bu Alira terluka. Pukul dan marahi aku. Cukup. Kau kira aku tega berbuat begitu? Kau sedang mengandung. Iya, lebih baik aku saja yang terluka. Dengan begitu, kau gak akan sedih lagi. Bodoh. Kau tahu dari mana aku gak akan sedih. Pulang dan istirahatlah. Kalau Bu Alira membenciku dan mau balas dendam bagaimana? Gak akan. Alira bukan orang yang seperti itu. Ternyata aku yang berprasangka buruk. Aku yang menyakiti Bu Alira. Dan sudah sepantasnya aku menerima hukuman. Tapi Ardan, aku sedang mengandung anak kita berdua. Aku takut. Benar-benar takut. Kau tenang saja. Aku gak akan membiarkanmu disakiti. Sayang, kau baik. Kau panggil aku apa? Coba panggil. Sekali lagi. Sayang. Mulutmu memang manis. Pulanglah.
Alira, kau sudah siuman? Sayang, apa ada bagian yang terasa nggak enak? Semuanya sakit. Aku mau menuntut perbuatan Indira. Alira, apa maksudmu? Indira nggak akan menyakitimu. Ardan, kau tahu nggak? Aku hampir mati. Kau bilang kau mencintaiku. Tapi kenapa sewaktu bingkai foto itu terjatuh ke arah Stella, yang kau lindungi bukan aku? Tadi terlalu mengagetkan. Alira, aku benar-benar mau menyelamatkanmu. Aku nggak bohong. Ardan, apa kau percaya sama ucapanmu? Bukan, aku benar-benar mau menyelamatkanmu. Aku tahu aku bersalah. Ampuni aku kali ini saja. Aku janji ini pertama dan terakhir. Alira, mulai sekarang kau akan selalu jadi yang pertama. Bagaimana? Alira, kenapa kau diam saja? Percaya pada aku kali ini saja. Aku juga nggak tahu kenapa berubah menjadi seperti ini. Tapi syukurlah, Stella baik-baik saja. Kau begitu sayang sama Stella. Kalau sampai terjadi sesuatu dengannya, kau pasti akan jadi sedih sekali. Aku nggak mau mendengar ucapanmu. Ardan, aku cuma mau tanya satu hal. Kalau kau harus memilih satu di antara aku dan Indira, kau akan pilih siapa? Sayang, kau jangan berpikir aneh-aneh. Tentu saja aku memilihmu. Cuma kau yang kucintai sekarang dan selamanya. Baiklah kalau begitu. Sekarang lapor polisi. Buat tuntutan untuk Indira. Sudah kubilang dia enggak. Maksudku, Alira, selain itu, kalau Indira nggak menyelamatkan Stella, kurasa Stella... Nggak bisa kan? Kalau begitu enyah dari sini. Alira. Alira, kau kenapa? Ardan, kau menjijikkan. Pergi dari sini. Alira, dengarkan aku dulu. Pergi! Alira, sekarang kondisimu masih belum stabil. Aku pulang dulu dan membuatkan sup untukmu. Kau istirahat ya. Pak Ardan, Bu Alira baik-baik saja kan? Bu Indira sudah keterlaluan. Entah sengaja atau enggak, Bu Alira sekarang terluka. Pak Ardan, Anda harus menghukumnya. Indira penyelamatku. Sekarang dia mengandung anakku. Masalah ini cukup sampai di sini saja. Waktu Pak Ardan kecelakaan, apa benar Indira yang menolongnya? Aku harus cari tahu dengan jelas. Masuklah. Nona Alira, kau mencariku? Dokter, aku merasa lambungku sakit. Sungguh nggak nyaman. Apa aku sakit? Barusan hasil pemeriksaan keluar. Nona Alira, kau hamil. Kandunganmu sudah 6 minggu. Semuanya dalam kondisi normal. Waktu itu, saat Ardan kecelakaan, aku mendorongnya dan mengakibatkan diriku luka. Dokter bilang seumur hidup aku akan kesusahan dalam mengandung. Anakku, kau hadiah terbaik dalam hidupku. Besok aku akan pergi dari sini, pulang ke rumah keluarga Ayu.
Aku mau kasih tahu kakek kabar baik ini. Alira, kau suruh orang sekap Indira di mana? Apa? Kau menyakitiku, lepaskan! Kasih tahu di mana Indira, aku lepaskan. Alira, kejadian itu murni kecelakaan. Indira juga nggak tahu bisa sampai separah ini. Kau jangan perhitungan sama dia. Kau tengah malam kesini, cuma untuk mencurigaiku. Ardan, jangan menuduhku suruh orang sekap Indira. Sekalipun aku menghadapinya, sudah sepantasnya dia menerima itu. Alira, kau masih marah karena kejadian bingkai itu kan? Baiklah, kasih tahu di mana Indira, akan kusuruh dia menyembah dan minta maaf. Bagaimana? Ardan, kau sudah gila ya? Sudah kubilang aku nggak tahu apa-apa. Indira nggak pernah bermasalah. Selain Alira, nggak ada orang lain lagi. Alira, kenapa sekarang kau jadi seperti ini? Kau membuatku kecewa. Ardan, kau juga membuatku kecewa. Ardan, aku benar-benar takut. Bu Alira mengirim orang untuk menyakitiku. Jangan takut. Aku akan menuntut keadilan bagimu. Iya. Ini orang suruhan Alira. Benar, Pak Ardan. Kalau kami nggak menemukan tepat waktu, Bu Indira bisa disiksa sampai keguguran. Baiklah. Siksa dia sekeras mungkin. Aku mau dia merasakan siksaan Indira 10 kali lebih sakit. Baik. Ardan, Indira bohong. Jangan pukul aku. Aku sedang mengandung. Kandunganmu sudah 6 minggu. Kondisinya sangat sehat. Jangan. Jangan. Ardan, jangan sakiti anak kita. Anakku, kau hadiah terindah yang pernah ibu dapatkan. Sudahlah. Pak Ardan, dia berdarah. Ardan, aku rasa sudah cukup. Kita tahu dia orang suruhan Bu Alira. Aku nggak mau ada masalah di antara kalian karena aku. Dia hampir membunuhmu dan membuat anak kita keguguran. Masa bisa dibiarkan begitu saja? Lanjutkan. Jangan, 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 jangan. Ardan, ayo kita pulang. Aku lapar. Kau yang lapar atau anak kita yang lapar? Menyebalkan. Ayo. Iya. Alira, kau pendarahan begitu banyak, pasti sakit sekali. Lebih baik kau mati. Ardan. Ardan. Kau sudah membunuh anak kita.
Aku nggak akan memaafkanmu.